Baik, perkenalkan nama saya Perdamaian Guru NPM 1882 0025 MIS. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil makalah kajian musik Indonesia dari periode Majapahit sampai masuknya pengaruh Islam di Indonesia. Jadi yang pertama yaitu daftar isinya ada bab 1 pendahuluan. Di sini penjelasannya akan dibahas tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Dan bab 2 yaitu isi, dan di dalamnya akan ada kajian musik Indonesia masa periode Majapahit dan pengaruh masuknya Islam terhadap musik pada masa periode Majapahit. Dan bab 3 yaitu penutup. Di sini nanti ada kesimpulan, saran, dan daftar pustaka dan sumber internet. Jadi langsung saja saya jelaskan bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang dan akan saya persingkat, di mana pada asal mulanya kerajaan Majapahit itu diceritakan bahwa sesudah Singasari mengusir Sriwijaya dari Jawa secara keseluruhan pada tahun 1290. Jadi Singasari menjadi kerajaan yang paling kuat di wilayah tersebut. Dan hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan, seorang penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Dan ia mengirim utusan bernama Mengsi ke Singasari yang menutupi peti. Jadi akhirnya kerajaan Singosari pun jatuh. Setelah kerajaan Singosari jatuh, maka berdirilah kerajaan Majapahit. Jadi disitulah terbentuknya kerajaan Majapahit ini yang berpusat di Jawa Timur antara abad ke-14 sampai ke-15 Masehi. Berdirinya kerajaan ini sebenarnya sudah direncanakan oleh Kertajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya. Jadi Raden Wijaya ini merupakan menantu dari Raja Singosari yang terakhir. Jadi ia menikah dengan 4 putri Kertanegara, yaitu istri yang pertama yang bernama Sri Prameswari Dewi Tribuaneswari itu sebagai permaisuri, dan istri keduanya yang bernama Sri Mahadewi Dewi Naren Duhita, dan istri ketiga yang bernama Sri Jayanendra Dewi Dewi Pradia Pramita. Istri keempatnya yang bernama Sri Jayanendra Dewi Dewi Gayatri atau Raja Patni Ratu Butsuni. Jadi di sini singkat cerita, Majapahit desa pertamanya yaitu merupakan salah satu desa, dan desa itu dibentuk karena atas nama yang diambil dari buah maja yang memiliki rasa pahit, sehingga disebutlah kerajaan Majapahit. Dan langsung ke rumusan masalah, ada dua, yaitu bagaimana musik pada masa Majapahit dan apa pengaruh masuknya Islam terhadap musik pada Majapahit. Dan tujuan penelitian di sini yaitu mengetahui bagaimana musik pada masa Majapahit dan untuk mengetahui pengaruh masuknya Islam terhadap musik pada masa Majapahit. Dan di sini juga ada manfaat penelitian, yaitu sebagai tugas untuk ujian tengah semester dan sebagai bentuk sumber dan sebagai bahan masukan kepada para penulis lain untuk ikut kembali menggali dan juga melakukan penelitian ini. Di sini ada bab 2 yaitu isi. Di sini kajian musik Indonesia pada masa periode Majapahit, dan di sini juga akan saya persingkat, di mana dalam penulisan penelitian instrumen musik pada masa kerajaan Majapahit ini menggunakan metode sejarah, yaitu metode yang digunakan dalam metode ini adalah penelitian sejarah yang dipakai untuk menyusun fakta atau mendeskripsikan dan menarik kesimpulan tentang masa lampau. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam metode sejarah yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik, dan interpretasi, dan satu lagi historiografi. Untuk memperoleh hasil maksimal dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan penelusuran sumber berupa gambar relief, dan selain itu juga dibantu dengan buku-buku yang berkaitan dengan instrumen musik pada masa kerajaan Majapahit. Dan dalam sistem keilmuan metode sejarah merupakan seperangkat prosedur atau alat piranti yang digunakan sejarawan dalam meneliti dan menyusun
sejarah untuk mengungkap permasalahan yang akan diteliti penulis untuk menggunakan metode penulisan sejarah heuristik, kritik, interpretasi serta historiografi, dan penjabarannya sudah akan ada pada makalah saya. Jadi saya akan lanjutkan pada pengaruh masuknya Islam terhadap musik pada masa periode Majapahit. Dimulai pada abad ke-14, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran dan kehancuran. Sementara itu terjadi perkembangan pesat kerajaan-kerajaan Islam yang berkuasa hingga Sumatera. Tentu saja hal ini membuka jalan bagi kebudayaan Islam atau Timur Tengah untuk memberikan pengaruh kuat dalam berbagai bidang, termasuk seni musik. Jenis musik yang diperkenalkan oleh para pedagang Arab pada masa itu yaitu merupakan alat musik gambus, rebana, dan rebab. Jadi, namun dalam perkembangannya alat-alat musik ini mengalami perbedaan nama atau bentuk dan cara memainkannya di setiap daerah. Dalam perkembangan alat musik gambus atau sejenis gitar atau mandolin, jadi ketika memainkannya biasanya diiringi dengan alat musik lain seperti biola, akordeon, gendang, seruling, dan bass yang membentuk kelompok jenis musik baru yang dikenal dengan orkes gambus. Dan di sini saya akan membahas bab 3 yaitu penutup. Jadi ada kesimpulan. Jadi secara menyeluruh kelompok musik di Majapahit disebut Paditra yang dikelompokkan menjadi 5 kelas, yaitu instrumen musik gesek, instrumen musik petik, instrumen musik tiup, instrumen musik pukul, dan pengelompokan yang lainnya yaitu seperti nada padya yang bunyi yang dihasilkan oleh getaran selapis kulit karena dipukul. Jadi bunyi yang dihasilkan oleh getaran dawai juga yang dipetik atau digesek. Jadi klasifikasi tersebut dapat disamakan dengan mengranokon. Jadi musik dalam kehidupan masyarakat Jawa kuno tidak dapat dipisahkan dari kesehariannya karena berbagai jenis instrumen dihasilkan untuk berbagai keperluan, hiburan, penanda peristiwa atau keagamaan. Dan saran di sini penulis berharap agar budaya dan seni yang ditinggalkan pada masa kerajaan Majapahit bisa terus dilestarikan dan dikembangkan. Jadi sekian penjelasan saya tentang ujian tengah semester kajian musik 1. Hanya boleh memperluas wawasan kita. Terima kasih.